Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Alpian dengan NIM 250511011111. Saya berasal dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai debt collector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Dinda Rania Syahara dengan nomor induk mahasiswa 2505110352. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai Maya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Amdagina dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau dengan NIM 2505110242. Nah, kali ini saya berperan sebagai Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 250511011186. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Riau. Di sini saya berperan sebagai Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahtur Rahman, NIM 250711035565 dari Prodi S1 Teknik Kimia kelas C. Saya memerankan sebagai Rian. Cerita dimulai dari seorang anak yang bernama Rian yang mengalami stres karena pinjol dan berusaha melunasi hutangnya dengan judi online. Rian, kamu kenapa sih kelihatan gemes banget? Kamu itu pinjol lagi ya? Enggak, ini cuma pekerjaan. Aku lagi banyak tagihan soalnya. Ya Allah, Rian, kamu kan udah janji nggak bakalan pinjol lagi. Enggak kok, aku enggak pinjol. Aku izin ke kamar mandi dulu ya. Lama banget sih Fatur. Ngapain sih? Lihat aja yuk. Hah, itu dia. Rian, kamu pinjol lagi ya? Enggak kok, aku enggak pinjol. Hah, itu apa? Enggak ada apa-apa. Kan bener apa kataku? Iya Mei, sebenarnya aku pinjol gak hanya pinjol, tapi aku juga jodol untuk nutupin hutang-hutang yang dari pinjol itu. Ya Allah, Rian. Maaf ya Mei. Emangnya utang kamu udah berapa? Aku nggak tahu yang jumlah pastinya.
pasti berjuta-juta sih. Ya Allah, Rian. Tiba-tiba, datanglah seorang Tia yang menghampiri Rian dan Maya yang sedang berdiri di dekat tangga dan berbicara kepada mereka. Rian, aku terus diteror. Ibuku sudah ditelepon-telepon. Aku tuh takut datang ini tuh bener-bener disebar. Maafkan aku Tia. Aku telah merusak diriku sendiri dan merepotkanmu. Oke, sekarang kita butuh solusi. Jawab dengan jujur, berapa utang kalian? Eh, Bilang. Gak mau bilang? Yaudah, aku bilang. Ratusan juta. Kalau begitu, kita harus temui seseorang. Harus setuju. Oke? Baik. Ya. Mereka bertiga pun bergegas dengan perasaan penuh harapan menghampiri atasannya, yaitu Pak Jaya, untuk mengharapkan solusi dari permasalahan Rian yang telah terjerat pinjol dan judol yang merusak kehidupan Rian. Permisi Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Saya ingin memberikan ada permasalahan sedikit. Jadi ini keduanya adalah teman kantor saya Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak. Jadi gini Pak, Rian ini terjerat pinjol dan datanya mau disebar sama yang menerornya Pak. Jadi teman kamu ini terjerat pinjol terus sudah judol juga lagi. Iya Pak. Masalah ini jadi berlapis ya? Ya Pak, karena itu saya ingin berusaha untuk membebaskan diri saya dari ancaman di situ Pak. Jadi saya meminta tolong ke Bapak dan saya siap untuk bekerja lembut. Untuk pekerjaan lembut bisa sih, tapi kamu harus bekerja keras juga. Maksudnya ini kamu tuh harus yang pertama tuh kalau misalnya ingin mendapatkan uang, kamu tuh harus yang pertama tuh melunaskan hal tersebut. Kamu juga yang paling penting nih, saya akan bantu kamu, tapi kamu janji ya nggak akan judul-judul lagi ataupun pinjol-pinjol lagi. Kamu harus berhenti total tentang itu ya. Janji Pak, saya sudah kapok juga. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Maya pun berinisiatif untuk berbicara kembali kepada Pak Jaya untuk memberikan solusi terhadap temannya yang terjerat kasus pinjol dan judol. Jadi gimana nih Pak? Sebenarnya gini, kalau yang kita pribadi itu sulit. Saya itu hanya bisa memberikan konsep dulu. Jadi bisakah kamu membantu sedikit mediasi atau penangguhan gaji saja Pak? Kalau untuk permasalahan itu, kantor tuh hanya bisa memberikan setidaknya ruang pekerjaan. Terus tuh untuk yang terpenting, kamu jangan sampai kamu terjerumus dari permasalahan pribadi mereka. Nanti kamu yang bakalan ikut pusing. Iya Pak, saya hanya ingin membantu mereka biar berdiri lagi Pak. Karena saya kasihan sama mereka. Terima kasih ya Pak. Sesudah Rian berbicara kepada Pak Jaya, ia pun ditelepon orang yang tidak dikenal, yang merupakan debt collector dari pinjaman online dan membuat Rian ketakutan hingga bergetar. Waduh, ini siapa yang nelpon nih? Halo? Halo Rian, bayar hutangmu hari ini juga, atau datamu dan data ibumu akan kami sebar. Ya? Siapa itu Rian? Oh, saya yang ngomong. Halo, saya atasan Rian. Kamu jangan macam-macam kamu ya. Nanti saya akan bayar hutangnya, hutang pokoknya. Tapi kalau kamu minta macam-macam, dan saya lapor kami polisi. Tengok ya nanti ya. Waduh, ngeri juga.
Bahaya nih. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya. Beberapa hari kemudian, Rian dan Tia pun kerja kembali. Alhamdulillah ya Rian, sekarang kamu sudah dapat pekerjaan. Ya, alhamdulillah. Allah maha baik kepada saya. Saya yakin bisa melunasi hutang-hutang saya ke depannya. Amin, semangat. Ya. Setelah pekerjaan mereka telah usai, mereka bertiga pun bercerita tentang kemajuan dari penyelesaian masalah Rian yang mulai membaik. Makasih ya Mai, aku tidak tahu lagi nasib kami gimana kalau tanpa kamu dan Pak Jaya. Kami itu sangat bersyukur kamu tuh sudah memberi solusi dan membela kami. Benar Mai, aku telah menghapus semua aplikasi pinjol dan judul aku, dan aku berjanji untuk bekerja keras agar melunasi hutang-hutang yang telah aku miliki. Sama-sama Tia, Rian. Yang penting sekarang kalian udah terbebas dari bayangan ancaman itu. Dan sekarang kita sama-sama fokus memperbaiki diri. Ya, benar sekali. Tidak lama kemudian, Pak Jaya tidak sengaja melihat mereka dari jauh. Dan Pak Jaya terlihat salut atas pertemanan mereka yang membantu temannya ketika mengalami kesusahan. Rian, Tia, Maya, saya sangat mengapresiasi kebaikan yang telah kalian lakukan. Pertama dari Rian yang selalu luar biasa untuk melunaskan hutang-hutangnya. Semoga berubah lagi lebih baik lagi ya. Dan Tia dan Maya saya sangat mengapresiasi kebaikan kalian. Itu namanya kebaikan. Jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan ini ya. Baik Pak, terima kasih. Saya janji akan menyebarkan kebaikan ini dan menyebarkan peringatan-peringatan ini Pak. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya sudah, saya lanjut saja ya. Saya ada urusan sebentar. Baik Pak, terima kasih Bapak. Kesimpulan dari video ini adalah jangan judol dan pinjol demi kebaikan diri sendiri. Dan ingat, jangan lupa berbuat baik sesama manusia, karena manusia itu saling membutuhkan. Kalau dia tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri, beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang lebih baik. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh seseorang yang takkan pernah melepaskanmu. Seperti dalil Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7-8 tentang berbuat baik sesama manusia. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم Akan kami sebar. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Même dans un sommeil éternel.